Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini dapat hadir memenuhi undangan sahibul bait. Kenapa saya katakan demikian? Karena acara yang dilaksanakan pada kesempatan malam hari ini adalah satu acara yang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah kepada kita semua. Benarkah hal itu? Mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, kami jadikan kamu sekalian berpasang-pasangan. Laki pasangannya laki-laki, kira-kira apa Pak? Apa Pak? Terserah Bapak aja yang nyebut. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang wanita memilih pasangan seorang wanita, maka hal yang demikian tidak normal namanya. Dan inilah yang dikatakan Allah kepada kita, bahwa melalui perkawinan, melalui pernikahan, Allah perlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Karena dari pernikahan dan perkawinan ini, kemudian manusia berkembang biak. Mereka mengisi alam dunia ini dengan segala sesuatunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Lalu apa sih manfaat daripada pernikahan dan perkawinan? Allah jelaskan dalam ayat yang selanjutnya, Pak. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian menjadi tenang, adem, ayem, enggak semereketan kalau kata bahasa orang Betawi. Benar Pak? Nih kita yang punya pasangan sama yang belum punya pasangan, kalau malam minggu kayak begini beda Pak. Yang udah punya pasangan tenang aja di rumah. Coba yang belum punya pasangan, kira-kira gimana? Tenang di rumah. Ini anak muda nih yang main hadroh. Ntar habis dari sini Pak, mana tak punya penya. Benar? Jadi tujuan daripada pernikahan perkawinan, litaskunu ilaiha, agar kamu tenang, adem, tentrem, bahasa kitanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan oleh Allah di antara kamu sekalian rasa cinta. Nih yang menikah pada malam hari ini nih besok, karena calon istrinya, calon suaminya saling cinta, termasuk kita Pak. Sama bini kita dulu kira-kira demen apa kagak? Demen apa kagak? Demen, bahkan kalau bisa nambah, bener Pak? Makanya ada nih salah satu sindiran. Laki-laki yang punya istri 4 namanya Superman. Laki-laki super. Dan laki-laki yang punya istri 3 namanya real man. Dan laki-laki yang punya istri 2 namanya adalah gentleman. Dan laki-laki yang punya istri 1 namanya cemen. Nah kita nih, kita ini ya. Lalu bagaimana yang belum punya pasangan, yang belum punya istri? No comment saya Pak. Dan inilah yang harus kita perhatikan, bahwa melalui perkawinan, melalui pernikahan, Allah ingin menjadikan kita semuanya baik, baik di dunianya dan baik di akhiratnya. Makanya kata baginda Rasul, at-tazwiju barakah. Yang namanya nikah, yang namanya kawin itu banyak berkahnya. Nih pada malam hari ini nih, belum nikah aja udah ada acara kayak begini. Berkah nggak? Berkah nggak? Oh, apalagi depan kita ada makanan, ada minuman, berkah bener udah. Dan inilah yang dikatakan baginda Rasul. Oleh karena itu kalau kita punya anak, fa'akrimu auladakum, muliakan tuh anak. Caranya bagaimana? Doakan seperti ini supaya kehidupan rumah tangganya mendapatkan kebaikan, mendapatkan ketenangan dan keturunan yang soleh dan soleh.
Ini Pak tujuan kita berkumpul mendoakan pada malam hari ini. Dan itulah cara orang tua untuk memuliakan anak-anaknya. Kenapa demikian? Fa inna karamatal aulad ibadah. Karena memuliakan anak nilainya adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya haji. Memuliakan anak pun seperti malam hari ini termasuk nilainya adalah ibadah. Dan ingat, jaminan untuk orang yang menikah, kata baginda Rasul, man tazawwaja kufiya wa wufiya. Siapa saja orangnya yang menikah, siapa saja orangnya yang kawin, maka yang pertama kufiya, dia pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang takut kawin, takut nikah karena nggak bisa ngempanin istrinya, nggak bisa ngempanin anaknya, dia nggak percaya dengan jaminan Kata Rasul, kupiah pasti dicukupin. Contohnya mana? Rasul bilang, aulim walau bisatin. Bikin walimah, bikin kriaan bahasa kitanya, walaupun cuma menyembelih seekor kambing. Nih pada malam hari ini nyembelih kambing apa kebo, Bang? Kambing, kebo apa onta? Ini pesan baginda Rasul kepada kita supaya apa? Allah cukupi dari apa yang kita berikan. Dan yang kedua, jaminan bagi orang yang menikah adalah wawufiyah. Mereka diberikan perlindungan di dunianya dan perlindungan di akhiratnya. Jadi orang yang mau menikah di dalam kehidupannya, berkah rahmat Allah, kebaikan, kecukupan dan perlindungan mereka dapatkan. Mudah-mudahan calon kedua mempelai ini mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jaminannya buat orang tua? Nabi bilang, man nakaha wa ankaha lillah. Siapa saja orangnya yang menikah dan menikahkan orang tuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istahaqqa liwaliyatillah, maka dia berhak menyandang gelar sebagai walinya Allah Subhanahu. Nih besok Bang Sayutin nih udah jadi wali nikah, jadi walinya Allah juga, Pak. Double tuh dapat dia. Jadi orang yang nikah dan yang menikahkan dapat perlindungan Allah dan berhak menyandang walinya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang yang menikah setengahnya udah ibadah. Dan enggak ada ibadah yang paling enak kecuali nih. Benar, Pak? Benar, Pak? Pakai pora-pora, Pak. Kan kadang-kadang di kita ditanya begitu. Nikah adalah ibadah yang paling enak. Benar. Kenapa? Buktinya bapak-bapak pengen nambah lagi. Benar. Ya pakai malu-malu bapak-bapak. Apa ada bininya di sini? Ini yang dikatakan baginda Rasul. Maka bersyukur kalau kita punya anak banyak kemudian kita nikahkan, maka semakin naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Begitu juga untuk orang yang menikah, jika menikahnya karena Allah, insya Allah Allah pun angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhiratnya. Nah, mudah-mudahan kita semua nih yang pengantin baru, pengantin lama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus untuk sahibul hajat yang memang keadaannya sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan doa. Untuk doa kami persilahkan kepada Mukarramul Muhtaram Ustaz Haji Warino, dan saya atas nama pribadi, begitu juga atas nama sahibul hajat, apabila ada kekurangan, ada kehilafan, baik yang disengaja ataupun yang tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.